Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Duyaryani dengan NPM 24752116. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman visualisasi data dan implementasinya. Yang pertama, membuat bar charts digunakan untuk membandingkan nilai antara kategori secara efisien. Bisa di cara mengekspornya itu menggunakan pertama ke menu home terus get data, lalu masukin data yang telah kita buat, bisa melalui Excel, SharePoint. Lalu visualisasinya itu nanti dia ada pilihan icon bar chart nih, berbagai macam icon yang bisa digunakan. Untuk mappingnya, produk itu ke y-axis dan total penjualan itu ke x-axis. Menggunakan batch ini dapat menggunakan audience, melihat peringkat atau perbandingan volume. Lalu yang selanjutnya itu ada customasi lanjutan. Tampilan dasar edit melalui tab format, data colors dan labels, text size dan title dan legend passion. Lalu ada estetika detail, menambahkan kesan profesional, shadow dan border. Lalu background, gas morphine dan guideline strokes. Lalu ada struktur data, optimasi pembacaan, sort, ascending dan descending, sumbu X dan Y, custom dan tooltip information. Lalu ada line chart. Line charts ini analisis tren waktu. Gunakan line chart untuk melihat fluktuasi data historis secara kronologi. Jadi kita tuh bisa melihat mean, max atau average. Jadi bisa ngeliat nilai terkecil, terbesar dan rata-ratanya. X-axis itu untuk tanggal dan waktu, dan Y itu untuk total sales atau total penjualan, nilai penjualan dia berapa. Lalu kalau kita mau ngelihat secara detail titik datanya itu bisa diaktifkan melalui zoom, slider, dan marker. Lalu ada membuat pie chart. Nah, pie chart ini digunakan untuk kontribusi setiap bagian terhadap keseluruhan data. Dia tuh tariknya tuh fill kategori atau kategori produk, value-nya itu profit. Lalu base-nya itu dia tuh tampilkan terlebih kategori berdasarkan presentasinya untuk akurasi instan. Jadi kita tuh bisa melihat nih berapa misalnya untuk kategori produk yang terjual. Misalnya kuning ini buat produk kategori produk basah, terus sebesar 70%. Lalu yang warna hitam ini untuk kategori produk kering sebesar 20%. Lalu yang abu-abu ini untuk makanan berat sebesar 10%. Nah, itu contohnya. Jadi kita tuh bisa menganalisis nih produk mana yang paling laris, dan paling laku. Lalu ada structured column chart. Nah, memungkinkan kita melihat total kategori sekaligus breakdown subkategori dalam menggunakan legends tambahan. Nah, ini ada sliders interaktivitas. Nah, data slider ini fitur periode tertentu dari bit trends, relatif, dan depth. Filter ini filter data berdasarkan cakupan wilayah tertentu. Customasi ini ubah menjadi metode drop down untuk menghemat ruang atau list untuk kemudahan akses. Lalu ada insert gambar dan teks, ini penyisipan gambar. Insert digunakan untuk logo perusahaan atau ikon pendukung agar dashboard lebih branding. Penyisipan teks digunakan untuk judul dashboard, analisis atau intrusi penggunaan. Nah, ini ringkasan jenis visualnya yang ada di Power BI. Itu ada bar columns. Nah, ini tuh untuk perbandingan antar kategori. Frekuensinya itu kategori value. Lalu ada line charts, ini untuk analisis tren waktu. Frekuensinya itu date matrix. Lalu ada pie chart untuk proporsi dan presentasi. Frekuensinya itu ranges dan value. Lalu ada slider. Guna utama itu untuk filter interpretif. Frekuensinya itu date, ration, dan kategori. Itu hasil akhirnya. Kombinasi ini dari semua elemen visual yang telah ada di Power BI dipelajari menciptakan sebuah dashboard Power BI yang informatif dan interaktif. Pastikan detail-detail layak, konsisten, dan penggunaan warna harmonis untuk nyaman audiens. Jadi kita tuh menggunakan visualisasi
yang sesuai dengan data yang kita buat. Dan lalu untuk warna itu yang harmonis, jangan warna yang ngejreng atau warna yang enggak warna yang berbeda-beda. Itu akan menimbulkan audiens tuh melihat susah melihat informasi yang kita kasih ke audiens. Lalu ada tips visualisasi efektif. Nah, ini tipsnya nih teman-teman. Sederhanakan visual, jangan terlalu banyak informasi. Pastikan judul grafik jelas dan deskripsi. Urutkan data agar kepala tuh mudah terlihat. Gunakan warna yang kontras untuk highlight. Gunakan data labels untuk angka yang krusial. Gunakan tulip untuk informasi tambahan. Nah, ini untuk menjelaskan rangkuman dari visualisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi visualisasinya. Kita kan tentang implementasi produknya. Yang pertama itu ini adalah dari dashboard penjualan kue pasar Halim. Nah, sini saya contohkan dari periode 1 Januari sampai 4 Juli 2006, dia itu ada pendapatan di 3 miliar dan produk terjual di 2000. Ini total transaksinya ada di 300.000 transaksi. Nah, berikut ini ada tanggal tuh bisa diubah dan kalau ketika tanggalnya berubah, maka dia data-data produknya juga ikut berubah. Nah, ini ada jumlah terjual berdasarkan kategori, ada dessert, ada makan berat, kue panggang, gorengan, kue basah, dan ini ada top 6 penjualan produk, ada lambang sari, lumpur, gabi, pempek, aram-aram, puding. Nah, ini total produknya. Ini juga kita bisa cari nama produknya di sini, aram-aram tuh. Maka data akan menampilkan untuk produk aram-aram, karena produk ini aram-aram termasuk kategori kue basah, maka dia akan keluarnya kue basah seperti ini. Nah, ini produk terjual sebesar 101 dan pembayaran terbanyak itu pakai cash ya teman-teman, dan penjualan berdasarkan kategori ini ada, dan ada produk terbanyak berdasarkan tahun. Dia di tahun 2025 itu terjadi peningkatan dan di 2006 itu terjadi penurunan. Dan kalau mau kebalu pisang, kebalu kukus bisa. Ini untuk kategorinya ada dessert, gorengan, kue basah. Nah, selanjutnya ini untuk data yang diambil itu dari data Excel. Nah, kalau jumlah dia itu menggunakan rumus. Nah, kalau jumlah ini X-nya tuh Y-nya tuh kategori, kalau X-nya itu jumlah. Lalu kalau metode pembayaran itu diambil dari ini Excel juga, Y-nya kategori, X-nya itu jumlahnya. Nah, untuk teman-teman di sini ada berbagai macam visualisasi. Jadi kita tuh bisa gunakan berbagai macam, seperti teman mau gunakan line charts, area chart, atau static area charts ya, sesuai kebutuhan teman, atau menggunakan pie chart. Nah, untuk contoh pie chartnya itu ada di bagian sini. Ini untuk pie chart. Nah, dia tuh akan membentuk seperti ini. Lalu di sini ada namanya card.
Ya, yang bagian atas ini namanya card. Datanya diambil dari Excel. Semua data yang di sini tuh diambil dari Excel. Kalau jumlah terjual berdasarkan kategori itu nama visualisasinya tuh structured bar chart. Lalu kalau yang top 6 penjualan ini teman-teman tuh dia tuh datanya langsung berubah otomatis ya sesuai dengan keperluan yang kita mau.